Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ini cuaca di tempat kami sangat berangin. Anginnya cukup kencang ya teman-teman. Kebetulan di desa ini, jadi nanti banyak suara angin dari pohon-pohon yang masuk, mohon maaf. Sudah saya jelaskan kemarin teori tentang cara menghitung drawdown, tapi mungkin untuk gambaran cara kerja dari pressure tank atau tabung udara bertekanan pada pompa air itu mungkin masih kurang jelas. Di sini akan saya coba untuk menggambarkan dengan cara yang lebih mudah ya. Seharusnya nanti suatu saat saya buatkan percobaan dengan memakai tabung yang transparan gitu, mungkin dari galon. Nah itu nanti bisa tahu ya teman-teman seperti apa cara kerja dari pressure tank model precast ini, yaitu yang bisa diisi udara yang di dalamnya ada membran. Kemudian yang kedua adalah berapa kita harus memompa tabung udara tersebut, berapa tekanan dari pressure tank, berapa tekanan yang benar untuk mengisi pressure tank dari suatu pompa air. Jadi konstruksinya itu seperti ini teman-teman. Ini dari pompa ya, untuk masuk ke pressure tank itu dihubungkan di keluaran pompa. Di keluaran pompa ini pompanya mengeluarkan air, di sini kasih T, gampangnya seperti itu teman-teman. Konstruksi tabungnya itu seperti ini. Dan yang di dalam ini adalah membran teman-teman. Seperti ini membrannya teman-teman. Ini lubang bawahnya tempat masuknya air. Yang ini ada yang seperti ini teman-teman. Model ini adalah bukan untuk ke pentil ya, diisi udara ini dicantolkan ke pentil maksudnya. Ini yang disebut membrannya teman-teman. Jadi membran dari pressure tank yang bisa diisi dengan angin, bisa dipompa itu seperti ini. Letak dari membran itu ada di dalam pressure tank, jadi ujungnya ini rapat dengan tangki ini. Di sini teman-teman ada flandersnya, ini nanti ini dipres sama flandersnya jadi rapat dengan tangki ini. Jadi bagian dalam dari tangki ini terpisah dengan udara luar, terpisah dengan bagian air yang ada di dalam membran. Jadi bagian luar inilah yang dipompa teman-teman. Ini pentilnya di sini, saya gambar seperti ini, masuk tidak bisa keluar. Ini pentilnya untuk memompa tabung udara atau pressure tank dari pompa air ini. Jadi ini yang di luar ini saya gambar bulat-bulat, ini adalah udara. Yang benar nanti untuk prakteknya diisi nitrogen teman-teman. Yang di dalam ini saya gambar seperti ini adalah di dalam membrannya. Di dalam membran ini teman-teman itu nanti yang terisi air, tempat menyimpan airnya. Makanya ini dibuat juga dari karet yang elastis ya. Inilah airnya yang masuk ke sini teman-teman. Jadi ketika dipompa, air sebagian akan keluar, sisanya itu yang ditabung. Jadi kalau banyak penjelasan memakai ini tidak sesuai harapan ya, karena tidak memahami ini teman-teman. Jadi fungsi pressure tank ini adalah menabung. Jadi kalau keluarannya dipakai semua ya tidak ada yang ditabung, begitu teman-teman. Tidak ada air yang disimpan lagi ya, kecuali memakai keran yang kecil seperti keran cuci piring, shower. Rata-rata pompa yang kecil itu kan 20 liter sampai 30 liter. Sementara shower atau keran cuci piring itu hanya mungkin 5 liter per menit ya, itu sisanya yang akan ditabung. Jadi nanti ini bisa berfungsi, jadi otomatisnya bisa hidup mati sesuai besaran dari drawdown. Itu aja teman-teman untuk gambaran secara fisik seperti ini dari pressure tank model precast atau yang bisa diisi. Jadi precast itu diisi sebelumnya teman-teman, dipompa dengan memasukkan udara bertekanan ke dalam tabungnya. Jadi ini tidak boleh bocor, membrannya juga tidak boleh bocor. Kalau ini bocor berarti air juga keluar masuk ke sini, udara juga masuk ke sini.
Kalau ini bocor tangkinya juga udara keluar dari tangki. Untuk gambaran cara kerjanya secara ini teman-teman, secara tabung ini seperti apa, coba saya simulasikan ya dengan manual gini aja teman-teman. Ini saya coba mensimulasikan ya bagusnya pakai animasi ya teman-teman. Jadi ini tabung ini saya cantolkan ini, istilahnya kalau di prakteknya nanti ini yang dipasang diikat ke pentil ya seperti ini. Jadi ketika tabung tadi kita pompa teman-teman, karena ini udara yang ada di luar ya, dipompa pasti membran ini akan mengempis ya sebelum dipasang ya teman-teman ke pompa airnya. Ketika kita pompa dia akan mengempis. Katakanlah saya pompa 20 PSI. Jadi nanti kalau prakteknya teman-teman konversikan ke kilogram per sentimeter persegi ya, karena satuan pressure switch ini memakai kilogram per sentimeter persegi. Jadi kalau saya pompa ini 20 PSI, berarti bagian luar dari membran ini teman-teman ada tekanan udara 20 PSI. Jadi ini sebelum dipasang ya. Begitu pompa dinyalakan ya, sebelumnya mati, ini dipasang tabungnya ke T-nya dari pompa air, maka pompa akan hidup dan mengalirkan air ya teman-teman. Supaya lebih gampang langsung kita tutup kerannya. Jadi stop keran kita tutup, sementara pompa tetap dinyalakan. Karena tidak ada air yang keluar, air akan masuk ke sini teman-teman. Karena mulai dari nol ya teman-teman, mulai pompa mati, instalasi masih kosong, ya pasti ini air langsung masuk ke sini ya teman-teman. Tapi tidak akan bisa masuk karena apa? Dia harus menunggu 20 PSI. Kan tekanan pompa dari 0 dulu pelan-pelan. 0, 1, 2, 3, 4. Baru ketika 20 PSI tekanan di pompa baru dia akan masuk ya teman-teman. Karena ini di sekelilingnya ada udara bertekanan. Ya seperti ini. 20 PSI mulai mengembang. Sampai seberapa besar? Ya sampai off-nya, diferensial. Katakanlah ini saya buat off-nya di 30 PSI. Seberapa besar mengembangnya itu sudah ada hitungannya teman-teman. Saya anggap ini mengembang gitu aja ya teman-teman. Sampai 30 PSI itu seperti ini, sebesar inilah. Makanya ini saya video dari samping, katakanlah mengembang 30 PSI. Seperti ini teman-teman. Dan pompa akan mati ketika sudah mengembang seperti ini. Ketika air dipakai, keran dibuka, maka air yang ada di sini, karena ini ada tekanan di luarnya 30 PSI, dia akan menekan membran ini, mengempiskan membran ini. Jadi air itu akan keluar, tapi pompa tidak hidup karena ini ada udara yang menekan, membuat air keluar. Jadi kita gunakan udara bertekanan di luar dari tabung ini untuk mengeluarkan air dari membran ini, sementara pompa belum hidup. Maka air akan keluar dan ini mengempis full lagi sampai di 20 PSI. Cek, pompa akan hidup. Jadi ketika hidup ini sudah kempes total ya teman-teman, karena ini 20 PSI settingannya, sementara pompanya hidup di 20 PSI. Jadi setelah terpakai semua air dan ini mengempis, baru akan pompa hidup. Jadi ini benar-benar kempes. Nah, terus kenapa teman-teman kita setting kalau onnya pompa itu 20 PSI, maka yang benar memang mengisinya itu harusnya 2 PSI di bawah setting on. Itu mungkin yang banyak teman-teman nggak paham ya, 2 PSI dari setting on. Maksudnya setting on-nya itu dari pressure switch dikurangi 2 PSI untuk mengisinya dari membran ini. Jadi kalau pressure switch-nya on-nya itu di 20 PSI, maka teman-teman memompa pressure tank-nya ini di
18 PSI. Tujuannya apa? Nah, ini bisa kita gambarkan teman-teman. Jadi kalau tadi itu start ya kan dari 0, dia akan membuka mulai 20, baru terisi ya teman-teman 20. Kenapa kita harus memompa di 18 PSI? Mari kita simulasikan teman-teman. Jadi ini ada 18 PSI di sebelah luar ini, pompa dari 0, 0, 1, 2 sampai 17 dia belum masuk karena lebih tinggi ini ya teman-teman, tekanan di bagian luar ini. Begitu 18 dia akan membuka melewati 20 kan tentunya teman-teman, sudah terisi air. Jadi 18 ke 20 itu sudah terisi air karena mulainya dari 18 sampai 30 dia mati. Ketika keran dibuka, ya tadi itu keran ditutup dulu ya teman-teman, dia akan 30 PSI mati. Dan ketika keran dibuka, air akan terpakai turun-turun. Karena kita setting di 20, maka ketika di 20, katakanlah segini teman-teman, ini pompa sudah nyala, padahal 20 sama 18 ini masih ada air ya, karena masuknya kan tadi mulai dari 18 air itu. Sementara di 20 pompa sudah menyala, makanya di sini ada 2 PSI, maksudnya ada sisa air di sini. Itu tujuannya supaya apa teman-teman ya? Satu, untuk menjaga ini tidak terlalu ini teman-teman ya, mepet, lengket, masih ada air di sini. Yang kedua ya biar pompa itu startnya halus, tidak sampai habis air di tabungan ini, sudah pompanya berjalan, sudah mengalirkan air lagi, tidak sampai total 0. Jadi nanti kalau di jarum tuh kelihatan ngedrop gitu teman-teman kalau dipakai. Kalau masih ada sisa 2 PSI ini, di sini masih ada air. Begitu sampai 20 itu mungkin masih ada 1 genggam ini ya teman-teman. Kecuali dipakai terus sampai kerannya besar sekali ya, turun 18 ya habis semua. Tetapi inilah tujuannya pressure switch, karena di 20 sudah mengisi lagi, sementara kerannya membukanya kecil, katakanlah begitu teman-teman. Maka yang 2 PSI ini, sisa yang segenggam ini tidak akan terpakai. Jadi pompanya halus, aliran airnya keluarnya halus. Sekarang seperti apa bila kita pompa lebih tinggi dari setting onnya pressure switch? Katakanlah ini bagian tabungnya saya pompa 25 PSI, maka simulasinya sama seperti tadi teman-teman. Pompa dari on itu masih 0 karena kita tutup full ya, untuk mengetes seperti itu, tutup full, maka dia akan air masuk ya dari tekanan 0, 1, 2, 3, 4, baru di 25 PSI, tekanan pompa 25 PSI, baru air akan masuk ya. Kalau di bawah ini belum kuat karena ini ada tekanan 25, baru akan masuk. Mengembangnya ya karena mulai dari 25 ke 30 ya nggak banyak teman-teman, ya nggak banyak. Begitu dipakai katakan mengembangnya cuma segini, 30 PSI mati. Begitu keran dibuka dia akan turun sampai di 20 PSI. Padahal ini baru terisinya tadi itu di 25 ya. 25 kan sudah mempes teman-teman ya, karena masuknya kan mulai 25 baru terisi. Jadi pas itu 25 kurang sedikit sudah ngempes, sementara pompa baru hidup di 20 PSI, makanya sudah tidak ada sisa lagi teman-teman. Ini sudah ngempes 25, sementara pompa baru 20 PSI, harus turun lagi. Pas turun lagi itu cepat ya teman-teman, sudah tidak ada air ya, tidak ada sisa ya, langsung hidup. Makanya kalau kita menaikkan ini teman-teman, tekanan dari pressure tank ini, otomatis drawdownnya, tabungannya juga sedikit, kemudian hidup matinya pompa juga lebih cepat karena nabungnya juga sedikit, keluarnya sedikit, ya langsung pompa itu hidup. Apalagi kalau kita jadikan sama ya teman-teman, katakanlah pressure tank ini saya pompa 30 PSI, maka dengan setting on dari pressure switch yang 20 PSI,
off-nya 30 PSI, pompa dari 0 keran ditutup, dia akan masuknya kan setelah 30 PSI. Ya pas mati ini teman-teman. Ya jadi ini tidak berfungsi. Jadi tidak berfungsi, tidak akan terisi. Ya udah, langsung hidup tek. Dia langsung mati karena langsung tidak ada yang ditabung lagi, karena ini 30 PSI sesuai settingan dari off-nya pressure switch. Jadi tidak berfungsi. Itulah teman-teman pentingnya kenapa harus disetting yang pas. Karena tujuannya ya untuk ini teman-teman. Apa? Supaya kita bisa menabung sebanyak mungkin, itu sebenarnya maksud dari ada pressure tank itu. Karena pemakaian itu kan kebanyakan pressure tank itu sangat berfungsi bila debit pompa air itu lebih besar dari pemakaian kebanyakan maksudnya. Jadi kan tidak selalu kita memakai besar ya, karena prakteknya ada bocor, ada keran yang kecil. Nah, itulah fungsinya pressure tank. Jadi kalau teman-teman hanya ngisi langsung keluaran pompa 1 in, terus kerannya 1 in, ya sudah kan, sudah habis semua begitu. Ya ini tidak berfungsi gitu. Tapi prakteknya kan kita ada pengeluaran selalu yang lebih kecil dari debit pompa. Yaitu ada sisa air yang bisa ditabung, sisa debit yang bisa ditabung. Jadi kalau sudah kita kencangin pol ya lebih dari 30 PS ini, ya sudah tidak berfungsi tabung ini. Karena apa? Ya off-nya 30, baru masuk sudah off ya airnya teman-teman. Apalagi kalau kita rendahkan juga berpengaruh teman-teman. Katakanlah ini saya isi pressure tank ini dengan 10 PSI. Ya memang nanti kelihatannya akan besar ya teman-teman. Ya ini salah satu contoh. Katakan ini saya isi pressure tanknya dengan 10 PSI, maka pompa on ya kan, air mengalir, stop line kita tutup, dia akan masuk 0, 1, 2, 9 PSI, 10 akan mulai terisi sampai 30. Nah ini diferensial ya, 30 sampai 10 ini diferensial ya teman-teman. Padahal diferensial pressure switch-nya hanya 10. Jadi mulai 10 PSI sudah terisi. Nah, ini bisa mengembang maksimal ya teman-teman. Nanti ada perhitungannya itu yang di teori drawdown, mengembang maksimal. Tapi lagi-lagi ini juga tidak akan terpakai maksimal. Karena apa? Di 30 PSI akan mati ya teman-teman. Dan air dipakai turun masih ada segini gitu kan ya. Karena tadi ngembangnya mulai 10 baru terisi. Dan 20 sudah pompa menyala. Jadi ini ya tidak akan sampai habis tabungannya, otomatis ya jadi berkurang lagi drawdownnya, waktunya juga akannya pendek lagi. Jadi kelebihan atau kurang isinya itu juga tidak membuat maksimal dari fungsi pressure tank ini. Apalagi kalau ini sampai 0 ya teman-teman. Nah itu tangkinya habis, jadi yang sering terjadi ventilnya bocor atau tabungnya bocor atau membrannya bocor, tekanan di luar 0 PSI ya. Ya sebenarnya hitungannya itu lebih ke absolut ya. Untuk gampangannya aja kita pakai tekanan manometer. Kalau dari 0 PSI teman-teman ya, ini kosong ya, di luar tidak dipompa seperti itu, maka dia akan mulai pompa dihidupkan, keran ditutup gitu, dia langsung mengisi. Karena ini 0 kan ya, ikut 0, 1, 2 terus mengembang sampai 30 PSI. Kalau ini lebih tinggi lagi settingan ya bisa pecah, dia akan mengembang semaksimal mungkin. Sudah tidak ada yang menahan di luar ini teman-teman. Nah, karena ini tidak ada tekanan ya, begitu mati katakanlah 30 PSI ya ini tidak terpakai ya teman, 30 PSI karena luarnya ini kan tidak ada tekanan, tetap 0 ya teman-teman. Begitu ini mengembang ya kan sampai sebesar ini, di luar tetap tidak bertekanan. Ya kalau dihitungkan manometer ada tekanannya, karena sebelumnya ada atmosfer. Kita gampangnya aja tidak ada yang menekan lagi, ya sudah nih setelah terisi sampai full 30 PSI teman-teman, untuk hidup ya nggak ada yang dorong keluar teman-teman. Begitu ini dibuka keran ya langsung tekanan turun ya teman-teman, karena nggak ada yang air yang keluar yang tersimpan di sini, nggak ada yang bertekanan untuk mendorong keluar, ya langsung menghidupkan pompa. Jadi air ini nanti akan penuh aja di dalam apa
membran ini, tetapi tidak akan terpakai. Ya sudah, nanti fungsinya hampir sama, tidak memakai pressure tank ya, cetak-cetek, karena ini sudah full dengan air, tapi air ini keluar, bagian luarnya tidak ada tekanan. Itu aja teman-teman, mungkin agak membingungkan ya penjelasannya, tapi mungkin bisa sekedar memberi gambaran yang lebih jelas dari teori cara kerja pressure tank ini dan cara mengisi tekanan dari pressure tank ini, berapa kita harus memompa pressure tank atau tabung udara dari pompa air. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.